hari ini kita mau beribadah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Untuk itu, mari kita bersaat teduh, kita tundukkan kepala kita. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan telah memberikan nyawanya buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan dengan beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melihat ciptaan Tuhan. Tuhan itu gak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak bisa kita sentuh dengan tangan kita, tetapi melalui ciptaannya kita bisa merasakan kasih dan kebesarannya. Untuk itu kita angkatkan pujian kepada Tuhan. Matahari bersinar terang. Kami bisa melihat dan yakin dan percaya dan bertambah iman kami ketika kami melihat ciptaan Tuhan yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Itu membuktikan Tuhan ada dan kami wajib dan harus menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih untuk segala kesehatan, pemeliharaan yang telah Tuhan berikan buat kami. Di masa-masa yang sukar ini, Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami. Dan sebagai tanda rasa syukur kami, hari ini kami mau beribadah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan urapi dan Tuhan berkati, khususnya hamba Tuhan yang akan menyampaikan kabar baik. Kiranya Tuhan urapi dengan kasih yang dari surga, supaya setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hatinya diubahkan menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Dan setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kesulitan mendapatkan jawaban-jawaban doa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau bergembira, bersorak-sorak, memuji Tuhan. Untuk itu, kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan.
tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita, karena firman Tuhan adalah alat bagi kita untuk menuju sampai kepada kerajaan surga, supaya kita semua tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Mari siapkan hati, pikiran dengan sepenuh hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkatkan pujian bagaikan bejana. Salam buat anak-anak Ibu SD, TK, apa kabarnya? Ibu berharap kita semua sehat dan ada sukacita ya nak ya. Nah, kita ibadah bersama lagi dengan tema kita Jemaat Filipi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami telah selesai melaksanakan ujian semester genap, ujian kenaikan kelas. Tuhan, setiap hasil yang kami peroleh, kiranya biarlah itu menjadi satu acuan yang baik, yang positif ke depannya untuk masa depan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo anak-anak Ibu TK dan SD, silakan diambil Alkitabnya. Ya nak ya, kita akan membaca tentang firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ini tentang surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Mengapa ya Paulus mengirimi surat kepada jemaat di Filipi? Memangnya Paulus di mana? Nah, ayo anak-anak Ibu, silakan ambil Alkitabnya. Ibu akan membacakan untuk kita semua
dari Filipi 1 ayat yang ketiga. Ya nak ya, yang punya Alkitab boleh diikuti ibu. Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayatnya yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10 ya nak ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayatnya yang ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, anak-anak ibu, tahukah apa itu arti surat? Ya, tadi ibu katakan itu yang ibu bacakan itu adalah sebagian isi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya. Nah, apa itu surat, Bu? Nah, surat itu sarana komunikasi disampaikan kepada satu pihak ke pihak yang lain secara tertulis. Kalau sekarang nak, nggak perlu pakai surat ya, langsung telepon ya, langsung WA, SMS. Kalau dulu mengirim surat, setiap ada informasi dikirim melalui surat. Tadi surat itu artinya sarana komunikasi yang disampaikan secara tertulis kepada satu pihak. Nah, mengapa ya Paulus harus mengirim surat kepada jemaat di Filipi? Paulus ada di mana? Nah, Paulus berada di penjara. Mengapa Paulus di penjara? Karena Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saat itu di Filipi, teman Paulus memberitakan Injil bernama Silas dan Timotius. Mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan karena banyak orang yang tidak menerima Yesus, sehingga Paulus dipenjarakan. Dari dalam penjara, Paulus mengingat semua kebaikan-kebaikan jemaat di Filipi. Mereka semua mendengarkan dan melakukan apa yang telah diajarkan oleh Paulus kepada semua jemaat di Filipi. Nah, anak-anak ibu, mungkin kamu mempunyai teman yang baik. Mungkin kamu mempunyai teman yang setia, yang menanyakan kabarmu. Bila engkau sakit, dia mendoakan. Itulah kasih yang daripada Tuhan. Kita benar-benar memiliki sahabat yang baik. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus sekalipun dia di dalam penjara, dia tetap mengingat jemaat-jemaat di Filipi yang selalu baik kepadanya, yang mau mendengarkan apa yang dikatakannya. Nah, anak-anak ibu, Paulus tetap berkarya, tetap menulis setiap surat kepada jemaat-jemaat yang mengasihinya. Adakah anak-anak ibu yang mempunyai sahabat yang baik? Seperti Rasul Paulus, sekalipun dia di dalam penjara, tetapi dia tetap mendoakan jemaat-jemaat di Filipi. Dia mengingat betapa perjuangan jemaat di Filipi yang senantiasa menolongnya. Anak-anak ibu TK dan SD, ibu yakin kalian pasti mempunyai sahabat yang baik. Nah, bila engkau mempunyai sahabat yang baik, doakan dia. Sekalipun dia jauh, engkau doakan bila dia sakit. Sekalipun dia sehat,
engkau tetap mendoakannya. Ya nak ya, seperti doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang ayat yang ketiga tadi ya nak ya. Ibu akan membacakannya ulang. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali Rasul Paulus mengingat jemaat di Filipi, dia senantiasa mengucap syukur dan mendoakan agar jemaat-jemaat di Filipi itu senantiasa dapat memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik. Melalui surat-surat Rasul Paulus, sekalipun dia di dalam penjara, dia tetap menyurati jemaat di Filipi. Dia tetap berkarya mendoakan sehingga iman para jemaat di Filipi itu semakin bertumbuh. Demikian juga kita, anak-anak TK dan SD, harus saling mendoakan. Sekalipun teman kita jauh, ya nak ya, kita harus mendoakan supaya tali kasih itu tetap terjalin, supaya iman kita dapat bertumbuh dengan iman saudara kita dimanapun berada. Karena doa itu salah satu ikatan kasih, ya nak ya, saling mendoakan, saling mendukung dalam hal yang baik. Dimanapun saudara-saudara kita berada, kita harus mendukungnya. Bila tidak dapat dengan materi, ya nak ya, kita boleh mendukungnya di dalam doa agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Semua lipat tangan ya sayang ya. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Betapa Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat di Filipi, sehingga ia menyuratinya setiap saat karena kasihnya. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kami untuk saling mendoakan teman kami yang jauh, saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat kami bantu secara materi. Kami boleh menopangnya di dalam doa. Anak-anak TK dan SD berkati Tuhan menjadi pendoa-pendoa. Biarlah Tuhan juga memakai mereka agar kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih Bapa, berkati orang tua, berkati guru, berkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam buat kita semua.